Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Woro Sayekti, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Banggai dari SMA Negeri 1 Masamak. Akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Perkenalkan, fasilitator kami Bapak Calvin Sanda Bunga dan pengajar praktik Ibu Ida Maya Dewi Merta. Pertanyaan pemantik. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pemahaman pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial emosional atau PSE adalah hal yang sangat penting. Pembelajaran ini berisi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk dapat bertahan dalam masalah sekaligus memiliki kemampuan memecahkannya. Juga untuk mengajarkan mereka menjadi orang yang berkarakter baik. PSE mencoba untuk memberikan keseimbangan pada individu dan pengembangan kompetensi personal yang dibutuhkan untuk dapat menjadi sukses. Bagaimana kita sebagai pendidik dapat menggabungkan itu semua dalam pembelajaran sehingga anak-anak dapat belajar menempatkan diri secara efektif dalam konteks lingkungan dan dunia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas pendidik sebagai pemimpin pembelajaran adalah menumbuhkan motivasi mereka untuk dapat membangun perhatian yang berkualitas pada materi dengan merancang pengalaman belajar yang bermakna. Sikap yang hendak dicapai dengan pembelajaran sosial dan emosional. Pertama, memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri. 2. Menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri. 3. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. 4. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi. Sedangkan kelima adalah membuat keputusan yang bertanggung jawab. Penerapan pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial dan emosional diterapkan dalam peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional pada lingkungan belajar yang suportif dan pada peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Hal ini bisa kita lihat pada peningkatan perilaku positif, pengurangan perilaku negatif, pengurangan tingkat stres, dan peningkatan performa akademik siswa. Kompetensi sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh. Dapat kita lihat pada bagan sebagai berikut. Apa yang dimaksud dengan well-being? Well-being adalah kondisi sejahtera yang mencakup emosi dan suasana hati yang positif, misalnya kepuasan dan kebahagiaan. Tidak adanya emosi negatif, misalnya stres, depresi, dan kegelisahan. Kemudian kepuasan dengan kehidupan dan kemampuan menilai hidup secara positif dan merasa baik.
5 kompetensi sosial dan emosional. Yang pertama adalah kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua adalah manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Yang ketiga adalah kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda. Yang keempat adalah keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Sedangkan yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Apa itu mindfulness atau kesadaran penuh? Kesadaran penuh adalah kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan. Kesadaran penuh atau mindfulness muncul saat seseorang sadar sepenuhnya pada apa yang sedang dikerjakan atau dalam situasi yang menghendaki perhatian yang penuh. Misalnya, seorang anak yang terlihat asik bermain peran dengan menggunakan boneka tanpa terganggu oleh suara sekitarnya. Murid yang sedang memainkan musik, menikmati alur cerita dalam bacaan, menikmati segelas teh hangat atau menikmati pemandangan matahari terbenam, atau guru yang sedang mendengarkan murid dengan penuh perhatian. Intinya adalah adanya perhatian yang dilakukan secara sadar dengan dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan. Praktik kesadaran penuh. Praktik kesadaran penuh bisa dilakukan dengan teknik stop, yaitu terdiri dari stop atau berhenti, take a deep breath atau tarik nafas dalam-dalam, kemudian observer atau amati, dan proceed atau lanjutkan. Teknik stop adalah latihan berkesadaran penuh atau mindfulness dengan mengelola kesadaran diri, membantu pendidik dan peserta didik dapat merespon kondisi dalam kelas, kondisi saat kesal, cemas, takut, marah, ataupun lelah. Implementasi kompetensi sosial emosional. Yang saat pertama adalah pengajaran eksplisit. Kedua, terintegrasi dalam praktek pengajaran dan kurikulum akademik. Ketiga, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Dan yang keempat, penguatan kompetensi sosial dan emosional kepada pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Koneksi antar materi. Koneksi antar materi ini adalah hubungan antara pembelajaran sosial dan emosional dengan materi modul 1.1 yaitu Filosofi Ki Hajar Dewantoro, 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, 1.3 tentang visi misi guru penggerak, 1.4 tentang budaya positif,
dan 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Koneksi antar materi ini akan menciptakan suatu pembelajaran yang berpihak pada murid dan pada akhirnya akan terbentuklah profil pelajar Pancasila. Pembelajaran sosial emosional dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah melalui pembelajaran sosial emosional, salah satu peran guru sebagai pendidik adalah menciptakan well-being ekosistem pendidikan di sekolah sehingga kondisi menjadi nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Hal ini sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kaitan PSE dengan nilai dan peran guru penggerak. Seorang guru penggerak yang memiliki nilai kemandirian, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid harus menggunakan segala kekuatan dan potensinya yang ada untuk membangun budaya positif di sekolah sebagai dasar dalam mewujudkan pembelajaran sosial emosional. Guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran secara sadar dan terencana bisa menumbuhkan motivasi murid untuk membangun perhatian yang berkualitas dengan pembelajaran yang bermakna. Hubungan pembelajaran sosial emosional dengan visi guru penggerak. Melalui pembelajaran sosial emosional, seorang guru penggerak bisa mewujudkan visinya, yaitu menciptakan murid yang merdeka dan berkarakter yang baik, sehingga pada akhirnya akan terbentuk profil pelajar Pancasila. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif. Jika pembelajaran sosial emosional dengan pendekatan berkesadaran penuh atau mindfulness menjadi budaya positif di sekolah, maka pembelajaran berdiferensiasi lebih mudah diterapkan. Hal ini tentunya akan membahagiakan murid karena pembelajaran yang disajikan sesuai dengan kebutuhan belajar, baik melalui pendekatan kesiapan belajar, minat, dan profil murid. Pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi. Melalui pembelajaran berdiferensiasi dan pelajaran sosial emosional, diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Maka dengan demikian terwujudlah insan-insan yang cerdas dan berkarakter yang pada akhirnya berjuang dengan melahirkan berbagai kebijaksanaan. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata maka kita akan mencoba menjawab dari pertanyaan pemantik tersebut. Sebelum mempelajari modul 2.2 ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial emosional akan terbentuk seiring dengan kedewasaan seseorang, sehingga dalam pembelajaran saya lebih berfokus pada materi pembelajaran. Setelah mempelajari modul 2.2 ini, ternyata kompetensi sosial emosional bisa diintegrasikan dalam perencanaan pembelajaran sehingga akan terbentuk kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab pada siswa sehingga akan berpengaruh pada prestasi akademiknya. Pertanyaan yang kedua adalah berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, maka ada 3 hal yang penting yang saya pelajari. Yang pertama,
Peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional. Kedua, kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kesadaran sosial dan emosional. Dan ketiga, penerapan pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh dapat mendukung terciptanya well-being sekolah. Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi murid dan bagi rekan sejawat adalah perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi murid. 1. Mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran secara eksplisit untuk menumbuhkan 5 kompetensi sosial emosional dengan cara yang sesuai dan terbuka dengan keragaman budaya. Kedua, mengintegrasikan PSE dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran. Dan yang ketiga, melibatkan murid dalam pembelajaran. Murid sebagai pemimpin, pemecah masalah, dan pembuatan keputusan yang bertanggung jawab. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi rekan sejawat. Yang pertama, menjadi tauladan. Penerapan PSE dalam peran dan tugas sebagai pendidik. Yang kedua, menunjukkan rasa kepedulian dan empati. Dan yang ketiga, memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan PSE. Yang kedua adalah belajar. Belajar untuk merefleksikan penerapan PSE secara pribadi. Yang kedua, memahami tahapan perkembangan murid. Yang ketiga, berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Dan yang keempat, mengimbaskan praktik baik kepada seluruh warga sekolah. Dan yang ketiga adalah berkolaborasi, yaitu dengan pembuatan kesepakatan bersama antar warga sekolah. Yang kedua, membentuk komunitas praktisi di sekolah sebagai sarana belajar. Dan yang ketiga, mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam kegiatan-kegiatan di sekolah. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 2.2. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak, Indonesia maju.